terhormat Bapak dan Ibu, dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 2021. Perkenalkan, nama saya Eko Suripno, Sarjana Pendidikan. Saya guru SMK Malaka, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Pada kesempatan hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 2021. Materi pembelajaran yang akan saya lakukan adalah pemeliharaan mesin kendaraan ringan dengan sistem pelumas. Metode pembelajaran yang akan saya lakukan adalah metode pembelajaran problem based learning. Berikut perkenalan saya, semoga video pembelajaran praktek ini dapat memenuhi ketuntasan uji kinerja saya pada PPG dalam jabatan Angkatan 3 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada anak-anakku, selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan dengan sistem pelumas. Kepada satu kelas, mohon disiapkan terlebih dahulu. Siap. Berdoa. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini, Senin 18 Oktober 2021, kita masih bisa dipertemukan dalam kondisi keadaan sehat walafiat ya. Walaupun sedikit terbatas cara bernafas kita, namun tetap harus memenuhi protokol kesehatan ya. Baik, Bapak akan absen terlebih dahulu satu persatu. Ahmad Aldo Firmansyah, Khairul Ihwansyah, Hadir, Pak. Dwi Agung, Hadir. Ida Wahyu Pratama, Hadir. Ilhamul Hakim, Hadir. Muhammad Iqbal, Muhammad Bilal, Saya. Muhammad Farhansyah. Pak. Selanjutnya, untuk memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan menanamkan jiwa nasionalis, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada peserta, tolong dimohon untuk berdiri terlebih dahulu. Bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tanamkan dalam diri kalian bahwa cinta Indonesia, kenang jasa pahlawan kalian, terutama pahlawan pendidikan. Dari SD, TK, dan sampai sekarang kalian masih belajar terus menuntut ilmu agar berguna bagi bangsa dan negara. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa
Hari ini yang akan kita pelajari adalah sistem pelumas, ya. Sistem pelumas. Oke, sebelumnya ada yang tahu sistem pelumas? Sistem pelumas ada yang tahu? Nggak ada? Belum tahu? Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke materi sistem pelumas, Bapak akan share. Ini adalah pretest, ya. Bapak beri waktu 5 menit ya. Silakan dikerjakan. Kita akan mempelajari sistem pelumas. Tadi Bapak lihat masih belum ada yang tahu terkait dengan sistem pelumas itu apa, ya. Pertama, Bapak jelaskan terlebih dahulu mengenai kompetensi dasar, yaitu mendiagnosis kerusakan sistem pelumas dan memperbaiki sistem pelumas. Indikator pembelajaran yang kita capai adalah menentukan cara pemeriksaan kerusakan sistem pelumas, mendeteksi letak kerusakan komponen sistem pelumas, menentukan perbaikan sistem pendingin, memperbaiki kerusakan sistem pelumas. Oke, tujuan pembelajaran, ya. Melalui penggalian informasi, peserta didik dapat menjelaskan sistem pelumas. Melalui penggalian peserta didik dapat menguraikan komponen sistem pelumas. Melalui diskusi penggalian informasi, peserta didik dapat menentukan kerusakan pada sistem pelumasan dengan kerjasama. Melalui diskusi penggalian informasi, peserta didik dapat mendiagnosis kerusakan pada sistem pelumasan dengan tanggung jawab. Disediakan stand engine. Melalui praktik, peserta didik dapat memeriksa sistem pelumas dengan disiplin. Kemudian disediakan stand engine. Melalui praktik, peserta didik dapat melakukan perawatan dan perbaikan sistem pelumasan dengan tanggung jawab. Ya, ini yang akan kalian capai nanti setelah pembelajaran. Oke, sedikit Bapak paparkan sedikit tentang sistem pelumasan, ya. Mesin terdiri dari banyak komponen yang bergerak dan bersentuhan satu sama lainnya, seperti crankshaft, connecting rod, komponen mekanisme katup. Pada saat mesin bekerja, gesekan antara komponen yang saling bersinggungan membuat mesin kehilangan tenaga. Dan keharusan dari komponen, bahkan mesin dapat berhenti beroperasi. Oleh karena itu, fungsi pelumas adalah mencegah kontak langsung antara dua logam yang bergesekan. Sampai sini jadi pahami? Jadi pahami? Jadi sistem pelumas itu untuk apa? Mencegah kontak langsung antara dua logam yang bergesekan. Oke. Nah, lihat di sini ada beberapa komponen dari engine, ya. Ya. Kalian bisa jawab satu persatu. Nomor satu apa? Hah? Ya, nomor satu bak oli. Kemudian nomor dua, filter kurang tepat. Dia mengalirkan oli. Oil pump. Terima kasih Bilal. Nomor 3 oil pump. Nomor 2 saringan oil pump. Ya. Nomor 4 apa? Ya, itu adalah level gap. Ya, tuh. Dipstick. Ya. Untuk mengetahui kapasitas oli dan kualitas oli. Oke, lanjut nomor 5. Pressure switch. Oke, terima kasih. Nomor 6. Oke, terima kasih. Ahmad Aldo ya? Oh, Khairul Ivansyah. Ya. Oke, terima kasih. Betul jawabannya, ya. Ini kunci jawabannya. Ada oil pan, oil strainer, oil pump, dipstick, oil pressure switch. Ya. Ini komponen-komponen dari sistem pelumas. Cara kerja minyak pelumas, ya. Minyak pelumas itu membentuk lapisan tipis film, ya, untuk melindungi lapisan logam terhadap kontak langsung antara dua buah logam. Ya. Minyak pelumas mendinginkan komponen mesin, membuang kotoran-kotoran dari mesin, melindungi komponen-komponen dari korosi. Itu adalah beberapa cara kerja dari minyak pelumas. Jadi kalau kalian lihat gambar di sini, ya, ini benda yang biru ini apa? Yang biru ini apa? Itu adalah pelumasnya. Jadi antara besi dengan besi tidak bergesekan secara langsung. Oke, siap. Oke, selanjutnya adalah apa saja sih metode cara pelumasan, ya. Nah, ini macam-macam metode pelumasan. Nah, ini kalau kalian lihat di sini ada model tekanan, ya, di mana minyak pelumas disalurkan dengan cara ditekan untuk melumasi komponen-komponen mesin. Ya, jadi perhatikan, sama seperti tadi. Di sini ada pompanya, ya. Ya, terlihat jelas? Jelas. Oke. Kemudian ada model percikan, ya. Minyak pelumas dipercikan oleh connecting rod yang mempunyai oil spoon atau sendok.
Model kombinasi percikan tekanan minyak pelumas dipercikan untuk melumasi dinding silinder dan minyak pelumas ditekan untuk melumasi komponen-komponen yang lain. Ya. Oke, sedikit Bapak tampilkan tampilan video. Mohon disimak. Oke, tolong diperhatikan baik-baik bagaimana cara kerja dari sistem pelumas. Ya. Di sini kalian bisa lihat bahwa ada yang bergerak ini berat ya. Kemudian ini strainer ya, atau saringan oli pada pompa oli. Ya. Dipompa masuk ke filter. Ya, masuk ke dalam filter. Ada oil pressure regulator dulu. Di oil filter. Nah, di oil filter terjadi yang namanya penyerapan residu-residu hasil gesekan yang diserap oleh oli. Ini disaring. Setelah rada bersih biru jadi kuning ya. Di sini ada pembersihan kan. Setelah bersih baru oli mengalir ke bagian-bagian atau komponen lainnya. Ya. Ini yang bergerak di turun apa nih? Connecting root atau batang torak ya. Ketika pelumas mengalir, dia menyerap juga. Makanya yang tadinya olinya mungkin kuning, bersih, atau warna merah atau hijau, pasti kalau udah dipakai warnanya jadi hitam. Hitam itu apa sih? Residu atau kotoran-kotoran dari hasil gesekan antar logam. Nah, kalian bisa lihat. Jadi selama ini oli itu nggak pernah masuk ke ruang bakar, khususnya untuk mesin patak ya. Nggak pernah masuk. Dia cuma sampai di ring oli aja. Fungsinya supaya piston bisa bergerak naik dan turun. Kemudian oli ngalir kemana lagi? Ini apa nih? Apa nih? Camshaft. Nah, ya, camshaft. Nah, habis itu balik lagi ke bawah. Begitulah sirkulasi dari sistem pelumas. Ya. Jadi seharusnya kalian sudah paham ya terkait dengan sirkulasi sistem pelumas ya. Paham ya? Paham. Oke, siap. Nah, di sini ada pressure gauge juga, tekanannya bisa terukur, ya. Kemudian dikembalikan lagi ke oil pan. Oke. Baik, Bapak akan mengungkapkan salah satu masalah yang terjadi pada sistem pelumas. Silahkan kalian perhatikan video ini. Oke. Ada yang bisa nyampaikan ke saya apa sih dari video tersebut itu? Apa yang kalian lihat dari video tersebut? Hah? Enggak, yang dilakuin sama video itu? Pengecekan oli. Nah, itu maksud Bapak. Pas gitu. Oke. Coba ada yang bisa jawab tampilan dari video tadi? Apa yang dilakukan di video tadi? Apa? Pengecekan oli. Di salah satu kondisinya terlihat bahwa ada seorang pengendara yang sedang melakukan pengecekan oli. Oke, terima kasih yang menjawab. Kemudian yang kedua, apa hasil pemeriksaannya? Oli berwarna hitam. Olinya? Berwarna hitam. Olinya? Berwarna hitam. Olinya berwarna hitam. Kemudian kapasitasnya kurang dari standar. Oke. Lalu kemudian apa yang harus kita lakukan ketika menemukan masalah seperti itu? Penggantian oli. Ya, penggantian oli. Kemudian ganti oil filter. Oke. Yang kedua, pertanyaannya adalah bagaimana sih cara melakukan
pemeriksaan dan perbaikan pada sistem pelumasan. Oke, ya. Menyimak semuanya video tadi? Menyimak? Oke. Kalau dilihat dari video ini, step-step apa saja yang harus kalian lakukan pada saat melakukan pemeriksaan dan perbaikan pada sistem pelumas? Yang kamu lihat dari tampilan tadi itu apa? Penggantian oleh dan pengecekan. Step-stepnya kamu lihat dari awal tadi. Tahapan-tahapannya apa aja? Nah, terus? Oke, yang lain? Pengecekan oli, buang oli, pengisian oli, mengajar filter. Oke. Kemudian lampu indikator tadi lihat ya? Lampu indikator ya? Itu diperiksa. Ya. Kemudian dapat menyiapkan alat dan kendaraan kan? Ya. Ada momen di mana kalian melihat mobilnya diangkat dahulu gitu kan? Ya. Karena kita nggak ada lift, kita pakainya dongkrak nanti ya. Ya. Dongkrak nanti. Seperti itu ya. Oke. Bapak akan membagi dua kelompok ya. Silakan kalian lakukan identifikasi masalah pada dua buah kendaraan ini. Lanjut depan. Kalian lakukan sana, kemudian nanti pada saat ingin melakukan pemeriksaan akan Bapak instruksikan. Oke ya, perhatikan semua. Yang pertama adalah buka job sheet-nya terlebih dahulu. Lakukan semua sesuai dengan instruksi di LKPD, step by step-nya. Paham? Paham. Oke. Dalam. Apa? Coba ulang. Latihan baik-baik. Oke ya. Ini kotak kok. Apa yang nyala? Nyala. Jadi masalah ya. Apa hasil pemeriksaan indikator? Ini gimana? Ya. Udah. Masuk ke dalam. Ya. Indikator nyala. Nah, berarti kompas belum bersih belum? Oke. Ya. Itu berapa kompasnya apa tuh? Oke, sudah? Coba cek kapasitas oli. Oke, sini perhatikan. Tadi kalian periksa olinya gimana? Ketika diangkat, dia tidak boleh kamu ngeluar. Harus begini. Kondisinya apa? Di tengah ya, nggak nyampe full kan? Berarti kondisinya kurang. Kemudian lihat teksturnya. Encer kok itu? Sudah terlalu encer ya? Iya. Oke, ya. Silakan yang lain lakukan pemeriksaan dia. Nih, itu kamu udah lihat kan? Ini ada. Ya.
Oke, sudah? Oke, baik ya. Tadi kalian sudah melakukan pemeriksaan sistem ya. Sekarang waktunya Bapak menanyakan temuannya apa aja di data kalian tadi. Diskusikan per kelompok atau presentasikan satu. Apa hasil dari pemeriksaan kamu? Kelompok satu dulu deh. Kelompok satu apa? Lampu indikator oli mati. Lampu indikator oli mati. Terus hasil pemeriksaan oli. Duluan. Baru gua. Serius? Kapasitas oli kurang dari standar. Itu di mana? Ya, atau di F atau di mana? Ngolong gua juga. Oke, kemudian Yang ngolong siapa tuh? Hasil dari pemeriksaannya oli berwarna hitam. berarti masalahnya ada 3 ya. Lampu indikator oli mati. Kurang. Dan hasilnya kotor. Oke, ya itu hasil identifikasi masalah ya. Identifikasi masalah itu. Oke, terima kasih kelompok 1 silakan duduk. Kelompok 2 siapa namanya? Khairul Iwansyah. Khairul Muani. Oke, lanjut yang kelompok 2 siapa? Saya Pak. Berdiri. Ya silakan. Lampu indikatornya nyala Pak. Lampu indikatornya nyala. Sama keadaan olinya encer sama terlihat warna hitam Pak. Kan kondisi kualitas olinya encer dan berwarna hitam. Iya. Oke, kemudian kapasitasnya Kapasitasnya kurang dari standar. Itu di mana? Di F, di L atau di mana? di F. Di F, tapi kurang ya? Iya. Di F kurang dikit gitu, kayak gitu ya? Iya. Oke, siap. Terima kasih. Itu hasil identifikasi masalah kamu ya? Iya. Oke. Kemudian kalau kamu lihat job sheet ya, kira-kira tindakan apa yang harus kalian lakukan di bawah? Coba lihat. Lihat di job sheetnya. Tindakan apa yang harus kalian lakukan? Mengganti oli, kemudian ganti oil filter. Oke. Oke. Sekarang kita memperbaiki masalahnya, yaitu mengganti oli dan filter oli. Kira-kira penyebabnya apa tuh dari identifikasi masalah tadi? Oli berwarna hitam. Nah, penyebabnya apa? Nggak pernah diganti. Nggak pernah diganti, boleh. Kemudian kapasitas oli kurang? Ya, karena selalu lama tidak diganti, kemudian terlalu kurang sering dipakai, akhirnya olinya menguap karena kepanasan ya. Akhirnya berkurang. Oke, ini adalah proses mengidentifikasi. Berarti nama saya perbaikan ya. Oke, silakan lakukan perbaikan sesuai prosedur. Ya, yang sana tadi udah dibuka oleh internet, yang buka. Tapi yang sebelum buka oleh filter, kuras dulu bak olinya. Oke, silakan kembali ke sana. Ya. Jadi gini, prosesnya di bawah, kalian temukan dulu baut olinya yang mana, ya. Nah, ini baut olinya. Ya, baut olinya di sini. Ya, sampai sini. Kalian bisa perhatikan baut olinya di sini. Ya, baut olinya. Putarannya harus searah jarum jam. Kalau mau buka berarti putar ke kiri ya. Ya. Berarti kalau begini kencingin ke sini. Kanan kan? Kita berarti ke sana. Oke. Bisa? Silakan diri pakai. Siapa yang nolong siapa? Namanya? Aku Khairul Iwansyah. Tapi jangan nggak jadi susah kan ya Pak. Nggak kuat. Keras Pak. Masa nggak kuat? Iya benar. Waduh.
Udah keluar? Oh ini udah? Belum semua, Pak. Ya, lihat wassernya. Halo Pak. Ya. Oli. Bawah yang bawah juga sama, sudah dipasang. Kau lah. Lihat dulu. Mau tes. Udah? Mas, kabar dulu ciwe. Udah datang kemana-mana. Nanti ngencenginnya jangan kenceng ya. Namanya Syul ya. Tangan lu jangan di sini dongong. Apa? Kalau yang ini kan ngadep ini. Iya. Ini jangan ini. Gimana sih gede? Jangan sampai. Ya ukur lah. Udah masang ya? Modal kita apa di tanji ukur. Mau, stop. Stop. Dulu lah. Dulu. Ini lu punya apa? Pakai apa? Langsung ini. Langsung kain. Langsung kain. Supaya enggak. Tadi biji mana? Rantingnya. Oke, sudah? Lihat bawahnya bocor apa enggak, coba intan nyalain. Awas tuh, ini gua lagi nih. Ya. Aman, Pak. Nah, bersihin bawahnya dulu. Ini biar lap-lap nih. Ya. Mas, Dok. Ya, sekarang coba. Ya. Bagus. Tetap.
Udah? Ayo pemirsa, diberesin? Diberesin? Kau beresin kok. Ya, matiin lampunya. Ya, ada bocoran nggak? Ada. Oke, kalau udah, matiin. Matiin. Ya, matiin dulu, matiin. Alat-alatnya dirapiin, diberesin. Lihat udah ada oli, dilap. Yang ada oli, dilap. Nggak apa-apa terusin. Oke, ya. Kita sudah mendapatkan hasil pemeriksaan praktek serta juga sudah dilaksanakan perbaikannya ya. Oke. Selanjutnya adalah hasil dan kesimpulan ya. Masing-masing dari kelompok mempresentasikan hasil pemeriksaan sistem pelumas. Ya. Silakan kelompok 1 siapa di depan sini ya Bapak kasih. Jadi tuh. Ya, gitu. Silakan. Ya. Saya dari kelompok 1 gitu. Ini kelompok 1 Masalah yang ditemukan. kendaraan tadi. Oke. Pemeriksaan pertama indikator oli mati. Ya. Terus pemeriksaan oli mesin itu kurang Pak. Oke. Kualitas oli mesin itu bocor, lengket Oke. dan berwarna hitam. Solusi perbaikannya ganti oli baru dan filter oli. Filter olinya kayaknya jelek-jelek. Oke. Kemudian Terus pemeriksaan botol oli yang ngecek, botol itu bagus, Oke. ngandol, ditambah sedikit aja. Perbaikan yang dilakukan apa? Tadi kan masalahnya lampu indikator mati. Itu dong yang Soketnya diperbaiki Pak. Oke, soketnya diperbaiki. Kemudian penggantian oli ya. Oli mesin sama oil film filter. Oke, terima kasih kelompok 1. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, Bapak minta kalian melakukan post test ya. Silakan kalian buka link yang sama ini, link yang tadi Bapak share ya. Kerjakan kembali dan LKPD-nya yang dipoto yang sudah diisi ya. Bapak kasih waktu 5 menit. Oke, sudah? Oke, kalau sudah, sedikit terakhir ya. Refleksi, perhatikan semuanya. Kita lakukan refleksi dalam pelaksanaan pembelajaran. Tadi kalian sudah menerangkan, kita sudah melaksanakan praktek di mana melakukan pemeriksaan sistem pelumasan dan perbaikannya. Nah, kemudian apa? Refleksi adalah tahapan akhir dalam pembelajaran, di mana ada tambahan informasi terkait dengan acuan penggantian oli. Ya. Selama ini mungkin ada yang bertanya, Pak, ganti oli itu acuannya kilometer atau bulan, gitu kan? Nah, sini Bapak jelaskan. Jadi waktu yang tepat untuk mengganti oli biasa bisa dilihat dari jumlah kilometer yang sudah ditempuh mobil. Ya. Selain faktor jumlah kilometer, sahabat juga harus memperhatikan kondisi jalanan yang ditempuh karena mobil yang melintasi jalan off-road ataupun macet sehingga mesin bekerja dengan sangat keras. Ya. Jadi kalian nanti kalau ditanya bagaimana pelumasan, ganti oli berapa kali? Kalau motor 2000 kilo atau 2 sampai 3 bulan sekali. Kalau jarang dipakai.
Tapi kalau tiap hari berarti 2000 kilometer. Oke? Ada pertanyaan? Ada. Oke, baik, terima kasih. Sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Alhamdulillah sudah selesai ya. Sampai jam 10. Kertasnya bisa dimasukkan ke dalam tas. Oke, kalau sudah, tolong ketua kelas disiapkan. Siap. Berdoa. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sekian dan selamat sekolah. Jangan lupa cuci tangan di depan ya, tetap patuh protokol kesehatan. Siap.